Identitas Gereja Syriak Ortodoks di Antioquia oleh Yang Mulia Mor Ignatius Zaka I Iwas, Patriark Antioquia dan seluruh Timur. Damaskus, Syria. Part 2. Arti kebebasan. Konsep spiritual kita tentang kebebasan sejati adalah hidup sesuai dengan hukum Allah dan mematuhi penghakimannya. Dengan kata lain, kita mengikuti jalan ortodoks dengan menjadi orang benar, suci dan takut akan Tuhan, sambil tetap berpegang pada iman yang benar dan mematuhi hukum konstitusi dan peraturan gereja. Oleh karena itu, kami memberikan contoh yang baik bagi warga negara di negara manapun kami tinggal. Hierarki gereja dan umat beriman. Gereja kita terdiri dari hierarki dan umat beriman. Otoritas dalam gereja murni bersifat keagamaan dan terbatas pada hierarki yang bertanggung jawab atas gereja pada tingkat otoritas, pengajaran, dan peradilan. Gereja itulah yang dirujuk oleh Yesus Kristus ketika berbicara kepada para rasul, "Barang siapa mendengarkan kamu, dia mendengarkan aku, barang siapa menolak kamu, ia menolak aku, dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku." Baca dalam Injil Lukas pasal 10 ayat 16, adalah gereja yang juga dia maksudkan gereja yang ketika berbicara kepada orang yang saudaranya melakukan pelanggaran terhadapnya, dan memerintahkan dia untuk pergi dan memberitahukan kesalahannya, dan jika orang yang berdusta tidak mau mendengarkan mereka, beritahukanlah hal itu kepada gereja. Tetapi jika dia bahkan tidak mau mendengarkan gereja, biarlah dia menjadi seperti orang kafir dan pemungut cukai bagimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Baca dalam Injil Matius pasal 18 ayat 17-18. Sebaliknya, kaum awam mempunyai peran masing-masing dalam kehidupan gereja. Akan tetapi, gereja bukanlah sebuah institusi sekuler atau perkumpulan amal, melainkan sebuah institusi spiritual yang otoritasnya berasal dari surga. Hanya otoritas seorang imamlah yang mengatur gereja pada tingkat spiritual dan sosial keagamaan. Semua lembaga di dalam gereja harus memperoleh legitimasi dan hak mereka untuk berfungsi dari otoritas klerikal. Jika tidak, lembaga-lembaga tersebut akan dianggap asing bagi tubuh gereja dan oleh karena itu akan ditolak, apapun tujuan pendirian lembaga-lembaga tersebut pada awalnya. Dan apapun tujuan yang ingin mereka capai, mereka akan tetap dianggap asing bagi gereja, tidak peduli seberapa baik kemampuan mereka, kecuali mereka mendapatkan legitimasi dari kepemimpinan spiritual. Oleh karena itu, berhati-hatilah terhadap mereka yang berusaha memecah belah gereja dengan dalih yang salah untuk mempersatukannya. Suatu titik krusial dalam kehidupan gereja. Gereja kita saat ini berada di persimpangan jalan, kembali ke sumber aslinya yang murni dan menganut tradisi-tradisi kuno yang terhormat, terus mengejar nilai-nilai luhurnya sebagai ciri khas Bapa kita yang agung, atau mengikuti teori-teori baru yang berupaya menghancurkan pilar-pilar kerajaan Allah. Dengan demikian kecurangan membersihkan manajemen gereja yang ilahi. Syukur kepada Tuhan yang Maha Esa karena telah membantu kami menolak setiap teori aneh yang asing bagi warisan dan sejarah gereja kita yang mulia. Kami benar-benar menolak segala distorsi identitas kami atau kerusakan apapun terhadap warisan peradaban kami yang berharga. Kami mempunyai keyakinan yang mendalam bahwa gereja yang didirikan oleh Tuhan Yesus di atas batu karang iman yang kokoh tidak akan pernah tergoncangkan dan angin neraka tidak akan pernah menundukkannya. Kita harus menantikan masa depan yang lebih baik bagi gereja suci kita, bergantung pada studi yang memadai dan terperinci yang dapat berfungsi sebagai rencana terjadwal untuk berfungsinya gereja secara rohani. Terlebih lagi, kita harus mempunyai penerapan praktis dari rencana ini. Konstitusi dan penegakan gereja. Setiap lembaga mempunyai peraturan perundang-undangan tersendiri. Mereka dianggap mengikat. Setiap konstitusi dan undang-undang mempunyai 3 unsur pokok. Pertama, pihak yang membentuk konstitusi. Kedua, pihak yang mendeklarasikannya. Ketiga, pihak yang mematuhinya. Konstitusi gereja kita ditetapkan oleh Sinode Suci yang dipimpin oleh Patriark, yang mempunyai hak untuk mengubah dan merevisi konstitusi.
Patriark juga berhak untuk mendeklarasikannya kepada seluruh umat beriman dalam gereja agar menjadi mengikat. Semua umat beriman harus mematuhi konstitusi gereja, hukum, peraturan, dan keputusan yang diucapkan. Ketaatan terhadap keputusan sinode umum dan sinode lokal yang diselenggarakan dan dipimpin oleh Patriark telah diwarisi dari Bapa Suci kita. Keputusan-keputusan sinode ini dianggap mengikat gereja secara umum. Setiap keuskupan memiliki dewan yang terdiri dari uskup dan klerus, dan satu lagi terdiri dari wali awam. Yang terakhir ini mempunyai peraturan sendiri yang ditetapkan oleh Sinode Suci dan dikukuhkan oleh Yang Mulia Patriark untuk pemerintahan para anggotanya dan pengaturan urusannya. Baik Dewan Klerus maupun Dewan Pengawas mempunyai wewenang untuk membuat peraturan yang tidak bertentangan dengan konstitusi gereja, hukum umum dan penilaiannya, atau dengan keputusan Sinode Suci atau undang-undang atau negara di mana keuskupan didirikan. Bersambung.